Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan rohani bukanlah dosa besar yang langsung terlihat, tetapi bahaya yang sering tidak disadari adalah hati yang perlahan-lahan menjadi keras. Awalnya, hati kita sangat peka kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita tersentuh. Ketika Roh Kudus menegur, kita segera bertobat. Tetapi jika seseorang terus mengabaikan suara Tuhan, perlahan-lahan hatinya menjadi keras. Firman Tuhan tidak lagi menyentuh hatinya. Teguran Roh Kudus tidak lagi dihiraukannya. Karena itu, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema "Jangan biarkan hatimu menjadi keras". Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu selalu baru setiap hari. Pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran yang memberi hidup dan memberi kekuatan bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah sebuah peringatan yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Penulis kitab Ibrani mengingatkan orang percaya supaya mereka tidak mengeraskan hati ketika Tuhan berbicara. Mengapa peringatan ini begitu penting? Karena hati yang keras membuat seseorang tidak lagi peka terhadap suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui firman-Nya. Tuhan bisa berbicara melalui Roh Kudus. Tuhan bisa berbicara melalui keadaan hidup. Tetapi jika hati seseorang menjadi keras, ia tidak lagi mau mendengar Tuhan. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan biarkan hatimu keras. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai dari poin yang pertama. Hati yang keras dimulai dari mengabaikan suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang keras tidak terjadi secara tiba-tiba. Biasanya dimulai dari hal-hal kecil. Ketika Tuhan menegur kita, tetapi kita tidak mau mendengarnya. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita, tetapi kita mengabaikannya. Ketika Roh Kudus berbicara kepada hati kita, tetapi kita menundanya. Semakin sering seseorang mengabaikan suara Tuhan, semakin hatinya menjadi keras. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata,
Jika kamu mendengar suaranya, artinya Tuhan masih berbicara. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau mendengar? Yang kedua, hati yang keras membuat orang menjauh dari Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika hati seseorang mulai keras, hubungannya dengan Tuhan mulai berubah. Doanya mulai berkurang. Kerinduannya kepada firman Tuhan mulai memudar. Kehidupan rohaninya menjadi kering. Mengapa? Karena hatinya tidak lagi peka terhadap Tuhan. Padahal kehidupan rohani yang sehat membutuhkan hati yang lembut di hadapan Tuhan. Hati yang mau diajar, hati yang mau ditegur, dan hati yang mau berubah. Poin yang ketiga, Tuhan mencari hati yang lembut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Hati yang lembut adalah hati yang mau bertobat ketika ditegur. Hati yang lembut adalah hati yang mau berubah ketika firman Tuhan berbicara. Hati yang lembut adalah hati yang selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Orang yang memiliki hati seperti ini akan terus bertumbuh secara rohani. Poin yang keempat, jagalah hatimu setiap hari. Saudaraku yang terkasih, hati adalah pusat kehidupan rohani kita. Jika hati kita baik, kehidupan rohani kita akan baik. Jika hati kita mulai keras, kehidupan rohani kita akan mengalami kemunduran. Karena itu, kita harus menjaga hati kita setiap hari. Bagaimana caranya? Dengan hidup dekat dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa setiap hari, dengan membiarkan Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah hati kita masih peka terhadap Tuhan? Apakah ketika firman Tuhan disampaikan kita masih tersentuh? Apakah ketika Roh Kudus menegur kita masih mau berubah? Jika hari ini kita menyadari bahwa hati kita mulai menjadi keras, mari kita kembali kepada Tuhan. Mintalah Tuhan melembutkan hati kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan masih berbicara kepada kita sampai hari ini. Firman Tuhan masih disampaikan. Roh Kudus masih bekerja di dalam hati manusia. Karena itu, selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan pagi hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami tidak peka terhadap suara-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami mulai menjadi keras. Hari ini kami datang kepadamu. Lembutkan kembali hati kami, Tuhan. Tolong kami supaya selalu peka terhadap firman-Mu, terhadap pimpinan Roh Kudus. Biarlah kehidupan rohani kami terus bertumbuh dan semakin dekat kepadamu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, dan menjadikan hatimu selalu lembut di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang sempurna, dan Tuhan memberkati engkau dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.